Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a bi ulumi fi daraini amin. Wa yuhka anis sirri annahu qala munzu salasina sanatan ana fil istighfari min qauli alhamdulillahi marratan qila wa kaifa dhalika faqala waqa'a bi Baghdada harikun fastaqbalani rajulun faqala li najahanutuka. Wa yuhka, dan dihikayatkan, diceritakan anis sari dari Sari Sakati annahu, bahwasanya beliau qala pernah berkata mundu salasina sanatan, sejak 30 tahun, ana fil istighfar, saya beristighfar, min qauli, daripada perkataan saya, alhamdulillah maratan, sekali. Jadi gara-gara mengucapkan alhamdulillah istighfar. Masya Allah. Bagaimana bisa begitu? Qila wa kaifa dzalika, dikatakan bagaimana bisa begitu kok mengucapkan alhamdulillah istighfar. Faqala, maka ia berkata, waqa'a bi Baghdad harikun, pernah terjadi di kota Baghdad kebakaran. Di Amerika lagi kebakaran ya. Fastaqbalani, ketika terjadi kebakaran di Baghdad, fastaqbalin rajulun, ada seorang laki-laki datang menghadap kepadaku, katanya. Faqala li, lalu ia berkata kepadaku, najahanutuka, telah selamat kedaimu, tokomu, warungmu. Iya. Fakultu, lalu aku berkata alhamdulillah. Memang sunatnya begitu, Pak. Ini mengatakan alhamdulillah, orang rumahnya kebakaran, kita enggak kebakaran, sunatnya alhamdulillah, bukan nyukurin dia, bukan, bahkan ditambahin, bukan alhamdulillah doang, sujud syukur. Bukan nyukurin dia, bukan lo rasa lo, bukan. Buat kita. Tapi beliau masih tetap merasa bersalah. Ya. Masya Allah. Iya. Itu gara-gara ngomong begitu doang tuh, alhamdulillah istighfar beliau. Maka kata beliau, famunzu salasina sanatan ana nadimun ala ma qultu, maka sejak 30 tahun lalu saya nyesel atas apa yang sudah saya katakan itu. Alhamdulillah, ya, rumahku, kedaiku, warungku, tokoku enggak kebakaran, orang-orang pada kebakaran. Alhamdulillah. Memang ini kalau buat kita tuh begitu tuh benar begitu. Tapi orang dengar gimana kira-kira? Orang dengar aja udah. Jadi orangnya ini, rasanya ini. Hah? Iya, yang dengar keselnya kan? Lu orang-orang kuat, orang-orang sedih begitu ngomongnya. Masya Allah. Sampai kan, apa kita nggak heran Pak ngeliat ulama ngomong kayak begini? Masya Allah. Sampai pikirannya kayak begini. Padahal bagus. Jadi ngomongnya kalau begitu pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, jangan sampai orang dengar. Ya. Ini kayak orang kematian kan ada alhamdulillahnya juga kan. Ya. Man kalau lempengan lagi bini meninggal jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Jangan kenceng-kenceng. Iya. Masya Allah. Jadi ngomongnya jangan kenceng-kenceng, jangan. Buat kita enggak apa-apa, maksud kita baik, tapi kedengaran orang enggak baik.
nggak enak. Ini yang dimaksud beliau nih. Masya Allah, sampai nih pikirannya. Haitsu aradtu li nafsi, sekira aku ingin li nafsi bagi diriku khairan, akan kebaikan. Aku ingin kebaikan untuk diriku aja. Ini ukurannya beliau nyesel di sini. Mimma hasala lil muslimina, daripada apa yang hasil bagi kaum muslimin. Ya. Jadi beliau salahnya itu karena saya kepengen kebaikan untuk diri saya saja, enggak mikirin orang muslim. Ini maksudnya salahnya di sini, mikirin dirinya aja, enggak mikirin orang. Masya Allah, sampai pikirannya ke sini, enggak mikirin orang. Jadi yang bagus tuh kita jangan mikirin sendiri aja, yang bagus. Dan biasanya orang yang dikenang itu Pak, yang mikirin bukan hanya dirinya sendiri aja, dia mikirin orang. Ini yang akan dikenang. Ya, akhbarani bihi Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepadaku dengannya oleh Abdullah bin Yusuf. Qala, berkata, ya sami'tu, aku telah mendengar Abu Bakrin Ar-Razi yaqul, berkata beliau, sami'tu, aku pernah mendengar Abu Bakar Al-Harbi yaqul, dia berkata, sami'tu Sariyah yaqul dzalika, aku telah mendengar As-Sari Saqati mengatakan demikian. Wa yuka anisari annahu qala ana anzuru fi anfi fil yaumi kada wa kada maratan. Ya. Dihikayatkan daripada As-Sari bahwasanya ia berkata, saya anzuru, pernah melihat, fi anfi, pada hidungku. Ya, kata Sari Sakati, aku melihat, aku memperhatikan pada hidungku, fil yaumi, pada satu hari, kada wa kada, begini-begini, maratan sekali, makhofatan atau makhofata, karena takut ayyakuna qadis wadda, karena takut bahwa sungguh dia hitam, khaufan, karena takut minallah, kepada Allah, iswadan yaswaddu ayyaswadda surati, akan hitam bentukku nanti, lima ta'atahu, bagi apa yang aku, bagi dosa yang aku perbuat akan dia. Ta'ata ini berbuat dosa. Jadi beliau takut nanti di akhirat gara-gara berbuat dosa, nanti takut badannya hitam. Ini gambaran dosa hitam. Orang yang banyak dosanya, lihat mukanya walaupun putih, ya kulitnya putih, kulitnya kurang enak dilihatnya. Tapi kalau orang yang ya bersih dari dosa, itu mukanya dilihatnya enak, adem, nggak bisa dipungkiri itu, nggak bisa dipungkiri. Ngapa enak banget dilihatnya ya, Masya Allah. Itu ya, karena di situ ada nur yang Allah berikan. Sami'tu, aku telah mendengar Muhammad bin Husain rahimahullah yaqulu, beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Husain, aku telah mendengar Muhammad bin Husain ibn al-Khashab yaqulu, beliau berkata, sami'tu, aku telah mendengar Ja'far bin Nasir yaqulu, berkata, sami'tu Junaid, aku telah mendengar Al-Junaid yaqulu, berkata, sami'tu Sariyah, aku telah mendengar As-Sari Saqati yaqulu, berkata. Ya. Ini kalau ulama ngomongnya dicatat. Kenapa ulama ngomongnya dicatat? Karena ya, kenapa beliau omongan dicatat dan omongannya itu bernilai? Karena omongannya syarat dengan ilmu dan amal. Jadi ketika beliau ngomong, udah racikan ilmu dan amal. Beda sama orang yang bukan ulama, sangat beda. Makanya kalau kita ada dengar ulama bicara, dengerin. Kalau rasanya kita masa iya begini, kita jangan cepet-cepet nyalain beliau.
karena beliau omongannya syarat dengan ilmu dan amal. Begitu. Dan kalau beliau melakukan sesuatu, iya aja udah. Jangan mikir dulu untuk mengatakan bilang iya atau kagak. Iya aja. Kayak Abu Bakar Siddiq dengan Nabi kayak begitu. Udah iya aja, iya. Kalau kita kan kadang kita takar dulu. Guru ngomong pikirin dulu iya apa kagak ya. Iyanya terpaksa. Abu Bakar Siddiq enggak kayak begitu. Iya aja. Iya. Udah iya aja dah. Kita kan punya anak, Pak. Masing-masing macam-macam anak kita kan. Ada yang sama kita iya aja, ada yang mikirin dulu gitu. Kata beliau, a'rifu tariqan mukhtasaran qasdan ilal jannati. Aku mengetahui jalan yang ringkas, mukhtasar, ringkas, pendek tapi ya padat maknanya. Ini ringkas, singkat, jalan pintas ya. Qasdan menuju ilal jannati, ke surga. Jadi aku tahu jalan pintas menuju surga. Masya Allah. Kata Sari Sakati. Asik nih? Asik nih. Jalan pintas menuju surga. Masya Allah. Kayak kita mau kemana jauh. Saya tahu jalan pintas. Lihat mana? Nih lewat sini. Ikutin gua. Wah, mau ke puncak macet. Ya. Ini jalan pintas sebelah sini. Masya Allah. Iya, membayar. Membayar. Nah kalau Sari Sakati nggak bayar ini. Nggak bayar. Surga lagi. Masya Allah. Fakultulah uwa, lalu aku berkata kepadanya, apa dia wahai Sari Sakati? Faqala, beliau menjawab, la tas'alu min ahadin syai'an. Jangan engkau minta sesuatu kepada seseorang. Jangan suka minta-minta sama orang. Ini sering saya gemakkan ini ya. Jangan kita suka minta-minta, jangan. Jangan minta-minta sendiri. Ya, kalau kita belum bisa makan yang banyak, dikit aja. Belum bisa makan yang enak, yang nggak apa-apa, yang nggak enak, yang pahit-pahit dikit, yang penting ketelan. Yang penting kenyang. Seadanya aja. Kedua, wala ta'khuz min ahadin syai'an. Jangan kau ambil daripada seseorang sesuatu pun. Jangan ambil punya orang sedikit pun, jangan sampai ngambil punya orang. Ya. Jangan sampai ngambil punya orang. Saya dipesan sama bapak saya, begini kata beliau, lu jangan ngambil punya orang. Kalau lu punya ada apa, demen sesuatu, punya sesuatu orang, ya beli. Kalau punya duit, kalau nggak ada minta. Jangan sampai ngambil. Setelah itu kita diciumin lah. Dicumin, dipelukin, ada kumisnya tajam-tajam. Pas gitu dia pulang ke rumah beliau pulang tuh ke rumah istrinya yang satu lagi. Masya Allah. Itu nasihat masuk banget tuh di hati. Masuk banget. Alhamdulillah selalu saya ingat itu omongannya. Alhamdulillah saya sejak umur balik nggak pernah yang namanya ngambil punya orang. Takut aja udah. Ingat omongan orang tua gitu. Jangan sampai itu. Yang ketiga, wal yakun ma'aka syai'un tu'ti minhu ahadan. Hendaklah ada bersama engkau sesuatu yang engkau dapat berikan daripada sesuatu itu kepada seseorang. Suka memberi. Ya. Jadi jangan suka minta, jangan pernah ngambil, dan suka memberi. Masya Allah. Suka memberi, bagi. Jangan sampai, apalagi sama orang yang berjasa sama kita, Pak. Jangan sampai kita pelit. Nih kadang sama orang baik banget, sama orang tua pelit banget. Ya Allah. Sama orang-orang yang berjasa sama kita jangan sampai pelit. Jangan sampai, Pak.
Ya, jangan sampai kita salah berterima kasih, jangan sampai. Ya, salah alamat. Orang kalau salah alamat kirim surat, terima nggak? Enggak terima. Ya, jangan sampai. Jangan sampai ya. Ya. Saya suka mengatakan 3 tuh orang tua, orang yang melahirkan kita, orang yang melahirkan orang tua istri kita, dan ya orang yang mengajarkan agama kita. Kalau beliau tuh minjem sama kita, Pak, ya minjem sama kita, nggak usah diutangin, nggak usah diutangin, nggak usah ngutang, udah, Mak. Hah? Bagi iya. Ini kadang begitu kalau anaknya, kalau orang tua minjam, orang tua sama anak ya utangin ya. Anak sama orang tua ya diulasin aja gitu ya. Ini kalau kita sama orang tua jangan diutangin dah. Ya walaupun dia minjam cara ngutang udah nggak usah dibayar. Masya Allah. Kita begitu bahasa kita gitu ya, sama orang tua. Jangan sampai enggak sama orang tua itu, Masya Allah. Kita bagi pahalanya besar sekali, Pak. Iya. Apalagi ulama kita bagi pahalanya besar. Paling besar sedekah kepada ulama sampai 900.000 pahalanya. Kalau kepada orang tua 100.000. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sampai salah. Jangan sampai 3 ini. Ya, 3. Jangan suka minta-minta walaupun sedikit. Jangan ngambil punya orang, dan hendaklah kita suka memberi. Jangan pelit. Indahnya suka membagi. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita kalau membagi enggak bakalan susah duit kita, Pak. Ya, enggak bakalan susah. Sama dengan ilmu, kalau kita membagi ilmu tuh enggak bakalan susah. Ilmu kita makin bertambah, harta kita makin bertambah. Yakin, Pak. Bertambah. Ya, ini kayak pesantren kita, alhamdulillah, Pak, ini gratis, Pak. Masya Allah. Saya merasa cukup, alhamdulillah. Bahkan saya alhamdulillah karena Allah kasih itu udah punya motor, punya mobil itu kan. Masya Allah. Pesantren belum pernah yang namanya ngambil duit, Pak, dari santri, belum pernah, Pak. Belum pernah pesantren tuh ngambil duit. Maksudnya nerima duit, mintain duit sama santri, belum pernah dari dulu sampai sekarang, Pak. Kalau ada itu keluarin duit itu buat pribadi masing-masing, semuanya itu, Pak. Enggak pernah dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang 3 nih. Ya, amin. Kita cita-citain. Dicatat perlu nih.